shadows stretch long, they whisper low, a secret tale the stars might know. Beneath the moonlight silver glow, beneath the moonlight where dreams collide, the world is quiet, no place to hide. Soft as the cello, it pulls the tide. A single leaf drifts through the air, it dances slow without a care. The night feels endless. Halo teman-teman, selamat datang di My Camp. Di sini kami ingin berbagi cerita tentang petualangan camping seru di berbagai tempat, mulai dari tenda, api unggun, sampai momen santai menikmati alam. Setiap lokasi punya keunikan tersendiri, dari pemandangan alam yang menenangkan hingga aktivitas seru yang bisa dicoba semua umur. Tapi ingat ya teman-teman, mari kita jaga alam tetap indah, datang bersih, pulang bersih. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan sebelum pulang lokasi campgroundnya sudah bersih. Siapkan diri kalian untuk merasakan udara segar, suara alam, dan keseruan di balik setiap petualangan. Hari ini kita akan mengunjungi campsite yang tidak kalah menarik dari campsite lainnya. Namanya Bukit Sunset Hill Geopark Ciletuh, sebuah lokasi yang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Ratu. Tempat ini indah untuk camping keluarga maupun teman-teman komunitas. Dari Jakarta, perjalanannya hanya sekitar 3,5 jam, jadi masih cocoklah buat akhir pekan. Di sini kalian bisa menikmati pemandangan seperti sunset, laut, hutan, bukit. Bisa juga melakukan aktivitas hiking, melihat curug, bersantai di pinggir laut, tapi itu dilakukan di luar camping ground. Fasilitas yang disediakan di sini ya seperti biasa, ada toilet, kamar mandi, area api unggun, parkir, aula terbuka untuk communal area yang cocok untuk grup maupun komunitas camping. Dan bagi yang ingin check-in di villa maupun penginapan bisa juga karena memang disediakan oleh pengelolanya. Yuk kita lihat lebih dekat apa saja yang bisa kita lakukan di tempat ini. Promises we forever keep. Oh, camping trip, a wild happy slip. Tend up we strive, barely survive. Love it, I guess. Di video kali ini, kami menggunakan tenda Brunscale 1360 warna hitam. Tenda ini hadir dengan desain yang modern dan tampilan warna hitam yang kokoh, cocok buat kamu yang ingin camping dengan gaya minimalis tapi tetap fungsional. Tenda ini dibuat dari bahan 70D nilon ripstop dengan lapisan PU waterproofnya 2000 mm dan proteksi anti UV yang baik sehingga mampu menghadapi hujan ringan sampai sedang. Strukturnya menggunakan tiang DAC berkualitas yang memberikan kestabilan lebih baik dibanding dengan tiang frame biasa. Kapasitas ruang yang cukup luas, ideal buat saya pribadi sih. Tenda ini cocok untuk 2-4 orang saja, walaupun saya pribadi hanya 2 orang saja. Jadi tenda ini cocok untuk keluarga kecil. Ventilasi di dalamnya cukup lega dengan beberapa lubang udara dan sistem drainase yang membantu sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan di dalam tenda. Jadi suasana lebih nyaman saat tidur atau istirahat. Berat total sekitar 19 kg sampai 20 kg. Jadi tenda ini lebih cocok untuk camping dengan mobil atau car camping, bukan untuk backpacking jarak jauh. Tenda ini kami beli beberapa bulan lalu dari Om Denny, owner dari Beige Camp Indonesia. Jika butuh nomor kontak bisa saya share. Atau jika mau lewat marketplace bisa cek di Tokopedia Beige Camp Indonesia. Beneath the stars where the whispers play, the gentle breeze carries dreams away. In the heart of the woods we find our peace, nature's embrace, a sweet release
days with laughter shared by the crackling fire. The night wraps us in its warm attire. In this quiet space we come alive. Camping under a moonlit sky, we'll thrive. Mari kita review area camping groundnya satu persatu. Di lokasi ini sebagian besar kafling camping sudah menggunakan dek kayu, jadi lebih rapi, bersih, dan nyaman terutama saat musim hujan. Selain itu, tersedia juga satu area dengan alas rumput buat teman-teman yang ingin sensasi camping langsung di atas tanah. Total kafling yang direncanakan berjumlah 11 dek kayu dengan pembagian 7 kafling menghadap langsung ke laut dan 4 kafling menghadap ke bukit. Namun sampai terakhir kali kami kesini, kafling yang baru bisa digunakan itu 7 unit. 4 kafling memiliki view laut, cocok buat menikmati sunset dan suara ombak, sementara 3 kafling lainnya menghadap bukit, suasananya lebih tenang dan hijau. Sisanya masih dalam tahap pembangunan. Untuk ukuran deknya sendiri sekitar 7 x 5 meter, cukup legah lah untuk satu tenda keluarga, area duduk, dan perlengkapan camping lainnya. Secara keseluruhan, konsep camping ground ini terasa nyaman dan menjanjikan, apalagi kalau semua kafling nantinya sudah selesai dibangun. Dek 5 ini menjadi salah satu dek yang kami suka, walaupun saat itu kami tidak booking dek tersebut. Pemandangan sunset masih bisa dinikmati dengan jelas dari area ini, dan yang bagusnya adalah dek ini dikelilingi oleh pepohonan, jadi suasananya terasa lebih sejuk, nyaman terutama saat siang hari karena tidak terlalu panas. Memang lokasi dek 5 ini agak berjarak dari area parkir, jadi perlu sedikit tenaga ekstra untuk membawa perlengkapan. Tapi gantinya dek ini cukup dekat dengan area toilet sehingga tetap praktis dan nyaman untuk camping santai. Area ini dikelilingi oleh pepohonan. Sebelum kita lanjut ke deck nomor 8, 9, 10, 11, mari kita lihat terlebih dahulu toilet 3 pintu yang ada di depan kita ini, sekaligus kita akan review area rumputnya. Ini toilet. Toilet ini agak unik karena dia ada kaca terbuka lebar. Tapi bagi teman-teman jangan khawatir karena ini ada shade-nya. Ya, ada roller shade-nya ini ya. Jadi bisa ini lagi posisi diturunin, kalau mau dinaikin nih. Ini bisa dinaikin ya. Nah, ini posisinya dinaikin. Kalau ini toiletnya toilet duduk. Airnya sangat lancar, jernih, bersih. Ada gantungan baju. Oke. Toilet kedua, toilet jongkok. Toilet duduk. Maaf. Sama ya, ada keran air, ada gantungan baju. Kemudian ada shade, ini shade-nya lagi terpasang ya. Tapi bisa kita tarik ke atas. Oke. Ini sama ya. Nah, ini shade-nya bisa kita tarik juga ke atas. Jadi bagi teman-teman yang khawatir lah kok kamar mandinya kaca terbuka nanti dilihat orang, jangan khawatir karena ada shade-nya. Oke. Unik sih. Oke. Itu dulu toiletnya. Jadi ada 3. Oh ya, di sini ada tempat cuci tangan, bisa juga tempat cuci piring. Ini airnya lancar ya. Selain kafling dek kayu, di camping ground ini juga tersedia area camping beralaskan rumput.
Area ini cukup luas dan fleksibel karena bisa digunakan untuk 2 tenda besar atau sekitar 4 tenda kecil. Jadi cocok buat camping bareng keluarga besar maupun rombongan kecil. Suasana di area rumput ini terasa lebih natural ya, karena dikelilingi pohon dan langsung menyatu dengan tanah dan lingkungan sekitar. Untuk teman-teman yang suka sensasi camping klasik, area ini bisa jadi pilihan menarik. Selain itu, penataan lahannya juga cukup rata, jadi pemasangan tenda relatif mudah dan nyaman. Area rumput ini juga memberi keleluasaan untuk mengatur posisi tenda, area duduk, dan perlengkapan lainnya. Secara keseluruhan, kafling rumput ini cocok buat yang mencari area camping luas, santai, dan lebih menyatu dengan alam. Tentu dengan prinsip kita, datang bersih, pulang bersih. Untuk dek 8 dan seterusnya, area ini memiliki view menghadap ke arah bukit atau gunung dengan suasana yang lebih tenang dan hijau dibandingkan kafling yang menghadap laut. Sekarang kita fokus ke dek 8. Sekilas, dek ini terlihat sudah selesai dan tampil rapi seperti dek lainnya. Namun, sampai terakhir kali kami berkunjung sini, dek 8 ini sebenarnya belum bisa digunakan karena belum ada akses tangga dan jembatan untuk masuk ke area tersebut. Selanjutnya, ini dek 9 dengan view yang lepas langsung menghadap ke arah bukit. Suasananya terasa lebih tenang dan alami, cocok buat yang ingin camping santai jauh dari keramaian dengan pemandangan terbuka seperti ini. Dek 9 punya potensi jadi spot favorit. Di dek 10, ini masih berada di area dengan view menghadap langsung ke bukit atau gunung. Posisinya cukup tenang dan cocok buat yang mencari suasana camping lebih privat. Dengan pemandangan hijau di depan mata, dek ini terasa pas untuk menikmati pagi yang sejuk dan suasana alam yang lebih kalem. Dek yang terakhir, dek 11, berada di bagian atas area camping dengan pemandangan bukit yang terbuka. Suasananya lebih menyatu dengan alam dan jauh dari keramaian. Kalau nanti sudah selesai seluruh area ini, dek 11 ini cocok untuk camping yang santai sambil menikmati ketenangan dan panorama alam sekitar. Dek ini dekat dengan area parkir. Di bagian atas area camping ini, tepatnya dari arah mobil masuk, coba kita lihat nih arah mobil masuk. Nah ini arah mobil masuk, terdapat juga area beralaskan rumput. Coba kita lihat. Area ini terlihat cukup luas ya, dan berpotensi dijadikan spot camping tambahan, terutama bagi teman-teman yang ingin sensasi tenda langsung di atas tanah. Nah ini tempatnya. Coba kita naik ya. Ya, namun sampai terakhir kali kami ke sini, belum ada keterangan resmi dari pengelola apakah area ini memang bisa dipakai untuk camping atau belum. Jadi, untuk sementara, area ini masih lebih cocok sebagai tempat duduk, tempat bernaung di bawah pohon untuk melihat ke arah laut. Meski begitu, pemandangan dari sini cukup menarik ya, dan memberikan gambaran bahwa camping ground ini masih punya ruang untuk pengembangan di masa depan jika nantinya resmi dibuka untuk keseluruhannya. Area rumput ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk teman-teman yang ingin lebih dekat dengan alam. Jadi ini area masuk ya dari atas, ya kita nggak akan pergi ke atas lagi, tapi mobil dari atas dia masuk ke area sini. Dan mari kita kembali lagi ke area camping. Ya ini area tempat mobil lewat. Sudah dicor, jalannya nggak terlalu lebar tapi cukuplah untuk satu mobil. Mari kita kembali ke area camping.
Oke guys, jadi kita camping di sini dari hari Sabtu. Sekarang ini hari Minggu, kita mau check out. Pengalaman camping kita di sini itu luar biasa. Suhunya memang agak panas ya. Sekarang dia suhunya, bahkan ini 48 nih. 48 agak panas. Dia MDPL-nya ini cuma 30 meter kali dari permukaan laut. Itu ya, obstacle-nya itu. Tapi yang baik-baik, yang bagus di sini adalah view-nya laut. Sebelah kanan ini view-nya laut. Kemudian yang sebelah sini gunung. Jadi semuanya dapat. Ya, kemudian ada toilet, listrik, air, aula atau communal area. Dan ya setup kita seperti inilah, seperti yang kebanyakan orang juga. Nah, perjalanan dari Jakarta itu sekitar 3 jam. Ya, kami dari BSD jadi 3 jam. Oke, saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa review di tempat-tempat yang lain. Oke, thank you guys. A single leaf drifts through the air. It dances slow without a care. The night feels endless, rich and rare. Oh, the sky, it weeps in light. Falling stars like tears in flight. Hearts unfold in the velvet night. Beneath the moonlight, where dreams collide, the world is quiet, no place to hide. Soft as the cello, it pulls the tide. And as the dawn begins to play, the stars retreat, they slip away, but moonlight lingers. It loves to stay.